Sobat Spenapan, jumpa lagi di Edu Talk Spenapan. Edukasi seru, inspirasi untuk maju. Edu Talk Spenapan, Spenapan terdepan. Nah, gimana nih kabarnya sobat? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat ya. Oke, nah pada Edu Talk Spenapan episode 2 kali ini kita akan kembali berbincang tentang TKA. Tak lain tak bukan, yaitu tentang bedah tryout TKA yang kedua. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa Sobat Spenapan pastikan untuk subscribe channel ini, like, dan juga tinggalkan jejak pada kolom komentar. Nah, telah hadir di studio Spenapan Ibu Guru Cantik. Selamat datang Ibu Fai dan Ibu Nabila. Halo. Hai, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pastinya Bu Fai dan juga Bu Nabila selalu dalam keadaan semangat membara dalam mengawal persiapan TKA Sobat Spenapan semuanya gitu ya. Oke, Bu Fai, Bu Nabila, gimana nih hasil tryout yang kemarin nih, tryout kedua ini? Oke, untuk hasil tryout yang kedua ini sepertinya sudah semakin panas ya Bu Prana. Ya. Anak-anak sepertinya sudah mulai hafal dengan tipe soalnya, kemudian sudah mulai mengaplikasikan tips-tips yang sempat kita bagi pada saat pembahasan yang pertama. Oke. Gitu. Kalau dari Bu Nabila gimana Bu? Mungkin karena sudah 2 kali ya, jadi siswa sudah kayak sudah tahulah cara mengerjakan soal dengan cepat seperti itu. Oke, jadi lebih cepat ya daripada yang sebelumnya ya. Iya. Oke. Nah, Bu Fai dan Bu Nabila, untuk teknis bedah soalnya nanti dapat disampaikan secara bergantian. Jadi mungkin dari Bu Fai dulu, kemudian nanti ke Bu Nabila. Terus sembali bedah soal, bahas soal, mungkin boleh di-spill sedikit untuk trik-triknya. Misal nanti ditemukan dalam soal tryout kali ini gitu ya. Oke, siap. Nah, untuk yang pertama dipersilakan dulu untuk Bu Fai bisa menjelaskan soal-soal tryout yang kemarin nih, dan biar Sobat Spenapan juga lebih paham gitu. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya. Oke, Sobat Spenapan, kita ketemu lagi. Kita akan membahas lagi nih gimana hasil dari jawaban yang sudah kalian berikan di saat kalian mengerjakan soal tryout di pertemuan yang kemarin gitu. Langsung aja ya kita bahas dari nomor 1 dulu. Seperti biasa yang sudah pernah kita sampaikan dan sudah pernah kita bahas juga di pertemuan yang pertama, untuk soal bahasa Indonesia itu tips pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca dulu soalnya. Nah, kita mulai dulu dari soal yang pertama ini. Yang ditanyakan adalah istilah yang termasuk kata umum pada teks tersebut. Nah, kalau dilihat secara sepintas, keempat-empat dari pilihan jawaban yang ada di sini ini sebenarnya sudah mengacu pada kata yang berkaitan dengan ilmu geologi. Nah, apa itu ilmu geologi? Ilmu geologi itu ilmu yang berkaitan dengan aktivitas dan fenomena-fenomena yang ada di gunung. Nah, sebelum kita menyimpulkan, kita cari dulu nih mana kata-kata atau kalimat yang menerangkan sesuai dengan pilihan jawaban yang ada. Kalau dilihat secara sepintas, itu kalimatnya ada di paragraf kedua di kalimat yang ketiga. Pada saat letusan, tidak hanya magma yang keluar, tetapi juga gas panas, kemudian abu vulkanik, dan batu pijar. Nah, ini semua pilihan jawabannya sudah ada di situ. Nah, tinggal kita identifikasi. Nah, tadi Bu Faiz sempat menyampaikan bahwa dari keempat pilihan jawaban ini sebenarnya mengacu pada satu bidang ilmu tertentu, yaitu bidang geologi. Nah, tapi kita bisa lebih memfokuskan lagi nih ke hal-hal yang kira-kira dari keempat kata ini mana yang lebih spesifik dan mana yang lebih umum nih, karena kan lawan kata dari umum itu adalah khusus ya kan, menyatakan sesuatu yang lebih spesifik. Nah, kita coba cek dulu apakah magma itu sesuatu yang spesifik. Kita tampung dulu ya. Kemudian gas panas. Gas panas ini kalau menurut
informasi atau menurut dari bacaan di situ sepertinya lebih mengacu kepada hal yang spesifik berupa awan panas yang keluar bersamaan dengan magmanya. Kemudian abu vulkanik itu juga sesuatu yang keluar bersama magmanya. Batu bijar juga ya menyatakan bahwa itu sesuatu yang keluar bersamaan dengan keluarnya magma dari letusan gunung itu. Nah, dari hasil tersebut maka bisa disimpulkan bahwa ya yang lebih umum mengacu pada penjelasan tersebut adalah pertanyaan. Mohon maaf, jawabannya adalah yang A gitu. Kemudian ingat yang harus dibaca dulu adalah soalnya. Teks menyebutkan bahwa setelah letusan material vulkanik menutupi tanah di sekitar gunung. Jika frasa menutupi digunakan dalam konteks komunikasi seperti menutupi kesalahan, maka perubahan makna yang terjadi adalah, nah ini kaitannya adalah dengan kata denotasi dan kata konotasi. Ya, kata denotasi adalah kata yang sesuai dengan kamus atau secara harfiah itu artinya ada di dalam kamus. Kalau konotasi itu makna kiasan. Nah, kalau kita mengacu pada pertanyaan yang kedua dari pertanyaan tersebut ya, jika frasa menutupi digunakan dalam konteks komunikasi seperti menutupi kesalahan, maka itu terjadi perubahan makna. Ya, yang tadinya kata menutupi itu merupakan kata denotatif, pada kalimat yang kedua itu berubah menjadi kata konotasi ya, karena dia menutupi kesalahan itu ya seperti menyembunyikan sesuatu gitu. Nah, kita lihat di pernyataan yang pertama, tetap bermakna konotatif, ini keliru ya, jelas tadi perubahannya adalah dari denotatif menjadi konotatif. Kemudian dari makna konotatif ini juga jelas salah ya. Kemudian pernyataan yang ketiga, tetap bermakna denotatif, ini juga salah ya. Tadi kita sepakat bahwa ini ada perubahan makna nih, dari menutupi ya sesuatu yang tertimbun di bawah tanah menjadi sesuatu yang tertimbun tetapi itu bentuknya abstrak dari sebuah kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, jadi pilihan jawabannya hanya ada yang D. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini dari satu teks ya, itu bisa jadi banyak sekali pertanyaan dan itu macam-macam bergantung dari topik pembahasan yang kita bahas. Untuk pertanyaan yang ketiga, pada saat letusan tidak hanya magma yang keluar tetapi juga gas panas, abu vulkanik dan batuan pijar. Jika seorang siswa diminta untuk menentukan kata konkret ya, yang perlu kalian garis bawahi adalah kata konkret. Untuk menggambarkan proses letusan, pilihlah jawaban yang paling tepat. Ya, pilihan jawaban yang paling tepat adalah kita identifikasi dulu ya, proses letusan. Nah, ini jelas sekali ya, ada kata proses di situ. Itu menyatakan sesuatu yang abstrak ya kan. Proses itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa diidentifikasi dengan panca indera. Kemudian yang berikutnya ada tekanan internal. Ini juga tidak dapat dilihat ya secara kasat mata karena itu prosesnya terjadi di bawah tanah gitu. Kemudian yang berikutnya ada kata abu vulkanik, ini berupa material sepertinya ini yang bisa menjadi alternatif jawaban. Kemudian yang terakhir adalah perubahan lingkungan karena menggambarkan dampak yang umum. Nah, ini perubahan lingkungan ini dijelaskan pada teks itu sesuatu yang jangka panjang ya. Jadi di kalimat yang terakhir itu tidak ada penjelasan secara spesifik rupanya seperti apa, bentuknya seperti apa. Jadi ini juga belum bisa menunjukkan kata konkret. Nah, jadi jawabannya yang bisa dipilih adalah yang C. Tuh. Kemudian yang berikutnya kita mulai masuk ke soal pilihan ganda kompleks nih. Ya, perlu diingat lagi pilihan jawabannya itu pasti lebih dari satu ya, entah itu 2, entah itu 3 dan lain sebagainya. Oke, kembali kita baca dulu dari soalnya.
teks gunung meletus menggunakan deskripsi untuk membantu pembaca membayangkan proses dan dampaknya. Berdasarkan pemahaman Anda, bagian teks yang menunjukkan deskripsi yang berfungsi untuk membangun imajinasi pembaca atau visualisasi yang kuat itu ditandai oleh nomor berapa? Pernyataan mana yang paling benar di situ? Yang pertama adalah penjelasan tentang magma yang mendorong keluar melalui kawah. Ya, magmanya ini belum tentu terlihat ya. Jadi mungkin secara visual ini juga masih belum bisa diidentifikasi. Kemudian yang berikutnya ada penyebutan gas panas, abu vulkanik dan batuan pijar yang terlontar ke udara. Nah, sudah terlontar otomatis dia sudah keluar dari lapisan-lapisan bumi, ini bisa memungkinkan untuk seseorang itu bisa mengimajinasikan bentuk-bentuknya. Kemudian yang ketiga, penjelasan tentang hubungan peristiwa geologi dan lingkungan. Ini juga sesuatu yang cukup abstrak ya, kita belum tahu bentuknya seperti apa, apakah benar bisa terlihat dan bisa segera diamati dan bisa segera visualisasikan oleh pembacanya. Kemudian yang terakhir adalah uraian tentang tanah yang subur dalam jangka panjang karena mineral yang tinggi. Ya, kita bisa mengidentifikasi dari kata suburnya ini ya, lahan yang subur itu pasti bisa diimajinasikan dengan tumbuh-tumbuhan yang hijau, pohon dan juga buahnya lebat dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan keempat ini jawaban yang paling tepat adalah pernyataan yang kedua dan pernyataan yang keempat. Oke, masih aman kan ya? Kita coba lanjut lagi di soal-soal yang berikutnya. Kita coba masuk di pertanyaan yang kelima. Ya, teks deskripsi tidak hanya menggambarkan objek atau tempat, tetapi menjelaskan proses urutan secara runtut. Berdasarkan analisis fungsi deskripsi dalam teks, bagian yang paling mendukung pemahaman pembaca terhadap mekanisme letusan secara ilmiah melalui deskripsi proses dijelaskan melalui pernyataan di bawah ini ya, melalui pernyataan di bawah ini. Berarti kalian diminta untuk menyatakan mana pernyataan yang sesuai di situ ya, dan mana pernyataan yang tidak sesuai berdasarkan bacaan di atas. Oke, kita baca dari pernyataan yang pertama. Teks menyatakan bahwa abu vulkanik langsung Teks menyatakan bahwa abu vulkanik langsung menyuburkan tanah sesaat setelah letusan. Apakah benar langsung? Ya, kita coba cari di dalam teksnya. Oke, itu jawabannya ada di paragraf ketiga di kalimat yang kedua. Ya, di situ pernyataannya adalah abu vulkanik yang menutupi tanah pada awalnya dapat merusak tanaman. Jadi otomatis pernyataan yang pertama tidak sesuai ya. Yang pertama muncul abu vulkanik itu pasti merusak tanaman dulu, baru setelah itu setelah masanya cukup panjang ya baru dapat menyuburkan tanah. Jadi pernyataan yang pertama adalah pernyataan yang tidak sesuai. Kemudian yang berikutnya, teks menjelaskan bahwa magma terbentuk dari batuan yang meleleh di lapisan mantel bumi. Nah, ini kita coba cari dulu ya. Itu jawabannya ada di paragraf yang pertama, kalimat yang ketiga. Magma berasal dari batuan yang meleleh di lapisan bumi. Sama persis ya dengan pernyataan yang ada di dalam teks. Nah, ini secara tersurat ada di dalam teks, kalian tidak perlu membuat kalimat sendiri atau membaca pernyataan dari pengubahan ya, biasanya kalau makna tersirat ya Bu Prana. Betul. Ya, kemudian yang berikutnya, teks menggambarkan terbentuknya kubah lava atau danau kawah sebagai dampak proses alam. Nah, kita coba cek dulu. Itu ada di paragraf kedua, kalimat yang kedua. Ketika tekanan itu di paragraf terakhir, Selain itu, letusan gunung api dapat membentuk bentang alam baru seperti kubah lava
atau danau di kawah. Ini berarti pernyataannya sesuai karena secara tersurat ada di dalam teksnya. Kemudian yang berikutnya. Nah, kalau kemarin kita sudah cukup banyak bahas tentang teks-teks lain gitu ya, kita coba nih kenalan dengan cerpen Bu Lana. Oke. Kalau kemarin kan teksnya eksplanasi, deskripsi ya. Kemarin eksplanasi dan deskripsi. Nah, kita coba untuk teks yang ini masuk di cerpennya gitu, biar kalian juga lebih banyak wawasannya karena memang untuk TKA ini ada 2 jenis teks ya yang diujikan, ada teks yang non sastra dan teks sastranya gitu. Oke, dan ingat ya, lagi-lagi dan lagi selalu silahkan dibaca dulu dari soalnya. Pertanyaan ke-6. Bagaimana karakter tokoh Joko dalam kutipan cerpen tersebut? Nah, karakter tokoh ya atau penokohan sama saja. Oke, berarti kita identifikasi dulu kira-kira siapa yang menjadi tokoh di situ ya. Yang pertama ada Rudi di situ di kalimat pertama, kemudian ibunya, nah nih Joko, dia adalah Joko pamannya, sosok yang selalu ia hindari selama hidupnya. Nih kalimat ini sudah mengindikasikan bahwa karakter Joko ini ada sesuatu nih dengan keluarganya Rudi. Joko adalah pria oportunitis yang dari dulu sering mengganggu kehidupan keluarga Rudi. Oke, di situ sudah cukup jelas bahwa si tokoh Rudi ini punya konflik nih sama si Joko. Nah, kita coba identifikasi dari pernyataan-pernyataan yang ada di jawaban. Pernyataan yang pertama, kecewa karena ditinggalkan oleh keponakannya selama bertahun-tahun. Joko itu siapa tadi? Joko itu pamannya ya. Jadi di sini mungkin juga ya merasa kecewa, tapi kecewanya seperti apa kita kasih tanda tanya dulu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kasar dan pendendam secara terang-terangan kepada keponakannya. Seperti di sini tidak menyatakan bahwa si Joko ini seseorang yang kasar ya, tidak ada kalimatnya. Di sini hanya ada Joko menumpang tinggal di rumah mereka. Joko tidak punya pekerjaan tetap. Ia sebenarnya benalu karena Rudi sudah tidak tinggal dengan ibundanya. Ia memosisikan diri sebagai penjaga dari Siti Aminah sang kakak. Ya, jadi tidak ada kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa dia kasar, dia pendendam dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada keras dan suka menyindir, tetapi peduli dengan keluarga kakaknya. Nah, sepertinya di sini ada kalimat yang cukup bertolak belakang dengan pernyataan tersebut ya, karena di sini menyatakan bahwa ia adalah seorang benalu. Ya, jadi dia tidak memberikan kepedulian yang tulus kepada keluarganya. Kemudian yang berikutnya, suka mengambil keuntungan untuk kepentingan sendiri. Nah, ini bisa menjadi alternatif jawaban, dan jawabannya sepertinya adalah yang D ya, karena di situ dijelaskan dengan sangat gamblang bahwa ia adalah sebenarnya benalu ya. Dia tidak merasa bangga juga, dia merasa cukup kecewa dengan keponakannya ya, tetapi kekecewaan itu lebih ditujukan karena Rudi itu tidak bisa menjaga ibunya secara baik seperti itu. Oke, jawab D. Jawabannya untuk yang nomor 6 adalah yang D. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan nomor 7 ini berkaitan dengan pernyataan tepat dan tidak tepat. Kita langsung baca saja ke pernyataannya ya. Yang pertama, konflik batin tokoh Rudi muncul karena penyesalan mendalam setelah ibunya meninggal. Ya, di kalimat pertama dari paragraf yang pertama di situ dijelaskan bahwa Rudi menatap nisan putih itu dengan tatapan kosong. Tatapan kosong ini sesuatu yang mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang mungkin dia rasakan sebagai bentuk kekecewaan. Nah, pernyataan yang pertama ini cenderung ke pernyataan yang tepat atau sesuai dengan pernyataan yang ada di dalam teksnya. Kemudian yang berikutnya, konflik dalam cerita muncul karena tokoh Rudi gagal mendapatkan pengakuan dari Joko.
Apakah benar si Rudy ini melakukan sebuah pengakuan? Sebenarnya tidak ya, karena sebelumnya kita sudah menemukan bahwa di situ dinyatakan bahwa si Joko ini sebenarnya adalah benalu, karena Rudy sudah tidak tinggal dengan ibunya. Ia memosisikan diri sebagai penjaga dari Siti Aminah sang kakak gitu ya. Jadi pernyataan yang kedua ini tidak tepat. Kemudian yang berikutnya, konflik cerita terjadi karena tokoh Rudy tidak mau menjawab pertanyaan tokoh Joko ya. Joko di sini sepertinya malah justru yang banyak berbicara ya. Rudy di sini memang tidak menjawab di situ ya. Tapi konflik utamanya sepertinya bukan di situ ya. Lebih condong kepada bagaimana Rudy ini menyesali ketika ibunya sudah meninggal dunia. Jadi untuk pernyataan yang terakhir ini juga belum tepat gitu. Kemudian nomor 8. Nah, ini mulai membahas tentang nilai kehidupan. Nah, nilai kehidupan ini ya dapat kalian analisis dari amanatnya. Ada hal-hal apa yang bisa kalian pelajari, entah itu berkaitan dengan pendidikan, entah itu berkaitan dengan keluarga ya, dan lain sebagainya. Kita coba cermati ya. Kalau ini mau nggak mau kalian harus membaca sampai selesai supaya bisa menyimpulkan apa amanat atau nilai kehidupan yang dapat dipetik dari teks tersebut. Yang pertama, pernyataannya adalah penyesalan tidak berguna jika seseorang sudah mencapai kesuksesan. Ya, di sini sepertinya dinyatakan di paragraf yang terakhir. Di sini bagaimana mungkin ia bisa membela diri ketika semuanya benar. Ia memang telah meninggalkan ibunya demi mimpi-mimpi kosong di Jakarta. Ya, sepertinya mungkin si Rudy ini punya tekad yang besar untuk masa depannya, tetapi dia pun di sana bukan langsung mengalami kesuksesan, dia juga harus jungkir balik dengan kehidupannya masing-masing. Gitu. Kemudian yang berikutnya, bukti kemandirian dan kebebasan adalah meninggalkan keluarga demi cita-cita. Di situ di kalimat yang pertama, kalimat ketiga dari paragraf yang pertama itu di situ menjelaskan bahwa aku gagal, Bu. Ya. Sepertinya keputusan untuk meninggalkan keluarga demi cita-cita ini juga bukan sesuatu yang tepat gitu. Kemudian yang berikutnya, kesadaran atas kesalahan masa lalu menumbuhkan rasa tanggung jawab yang mendalam. Ya, di kalimat yang keempat dari paragraf yang pertama itu sudah menjelaskan bahwa si Rudy ini sangat menyesali apa yang dia putuskan pada saat muda. Dia sudah meninggalkan keluarga, dia sudah menuju Jakarta, tapi di Jakarta dia pun mengalami polemik yang luar biasa. Kemudian yang keempat, cara untuk menjaga harga diri di hadapan keluarga adalah menyembunyikan rasa bersalah. Sebenarnya di sini Rudy sudah tidak menyembunyikan lagi rasa bersalahnya, dia terang-terangan bahwa dia mengakui dirinya gagal. Nah, dari kesimpulan tersebut ya dapat kita analisis bahwa untuk bisa memperbaiki, untuk bisa terus hidup, untuk bisa menilai kehidupan yang ada di situ ya, kita mulai dari kesadaran atas kesalahan dari masa lalunya untuk bisa terus melanjutkan hidup gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian yang berikutnya, tentukan pernyataan yang relevan atau tidak relevan untuk setiap pernyataan berikut berdasarkan keterkaitan isi cerita dengan kehidupan sehari-hari ya. Ini berkaitan dengan isi cerita dan kehidupan sehari-hari. Kita baca dulu dari pernyataannya. Sebagian orang baru menyadari arti kehadiran orang tua setelah merasakan kehilangan. Ini bisa jadi sesuatu yang
Bisa jadi ya, sebagian orang baru menyadari arti kehadiran orang tua setelah mereka merasa kehilangan. Ya, ini jika dianalisis ini cukup relevan dengan pernyataan yang ada di situ ya. Kemudian yang berikutnya, seseorang yang menghadiri pemakaman orang tua belum tentu memiliki kepedulian. Ini juga berdasarkan dari teks tersebut ya, seseorang menghadiri pemakaman orang tua belum tentu memiliki kepedulian ya, seperti Rudy mungkin dia sudah berpuluh-puluh tahun merantau ya, pulang-pulang hanya ketika orang tuanya sudah meninggal, sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan sama si Rudy ya. Ini juga menunjukkan sesuatu yang menyatakan bahwa itu sebagai sebuah ketidakpedulian. Kemudian yang berikutnya, ada orang yang merasa sukses secara materi tetapi tetap menyimpan luka batin karena kesalahan masa lalu. Ini jelas sekali relevan karena ini secara tersurat itu ada di kalimat terakhir pada paragraf yang terakhir, dan sekarang ia harus menanggung beban rasa bersalah ini seumur hidup. Oke, masih aman ya guys ya. Ini baru sampai nomor 10 ya, masih ada 5 soal lagi yang 6 lagi yang akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini biasanya yang cukup menjadi tanda tanya banyak siswa ya. Ini pertanyaan soal majas ya. Ini karena jenisnya itu banyak banget ya Bu Prana, dan mungkin variasi-variasi penggabungan kalimatnya itu juga sangat banyak. Jadi mungkin ini juga menjadi PR yang cukup besar untuk sobat Spenapan semua ya. Kita langsung baca ke soalnya ya. Majas apa yang terdapat pada kalimat ia merasa seperti tenggelam dalam lautan penyesalan? Itu kalimatnya ada di di kalimat ketiga di paragraf yang pertama ya. Ada kata kunci di situ. Semoga kalian yang di rumah juga ingat ya. Ada kata seperti. Seperti ini merupakan jenis majas perbandingan atau perumpamaan ya, yang menggunakan kata kunci, kata pembanding seperti bak ya, bagaikan, laksana dan lain sebagainya, dan itu merupakan ciri-ciri dari majas simile. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang D. Kenapa tidak epik simile, Bu? Epik simile itu penjelasannya jauh lebih panjang ya dibandingkan dengan pernyataan yang dijadikan sebagai soal tersebut. Oke, kemudian yang berikutnya di nomor 11. Makna kata benalu. Kata benalu itu ada di paragraf yang keempat ya, di situ. Ia sebenarnya benalu karena Rudy sudah tidak tinggal dengan ibundanya. Ia memosisikan diri sebagai penjaga dari Siti Aminah sang kakak. Di kalimat sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa Joko adalah pria oportunis yang dari dulu sering mengganggu kehidupan keluarga Rudy. Joko menumpang tinggal di rumah mereka. Nah, layaknya seperti benalu ya pada kata umum yang lainnya, ini juga menyatakan sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang memberikan dampak kurang baik untuk yang lainnya. Nah, dari pernyataan di situ dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah yang B ya. Orang yang hidup dengan memanfaatkan orang lain tanpa memberikan kontribusi. Itu penjelasannya di mana? Penjelasannya ada di 2 kalimat sebelum pernyataan bahwa ia sebenarnya adalah benalu. Tuh. Kemudian pertanyaan nomor 12. Berdasarkan teks di atas, kesimpulan yang paling tepat. Nah, ini ya, kalian diminta untuk menyimpulkan dari pernyataan-pernyataan yang ada di dalam teks tersebut. Nah, di situ ada 2 paragraf ya kurang lebih yang menyatakan bahwa Ipusnas atau
Perpustakaan Nasional ya dalam versi digital ini dibuat dan digunakan sebagai layanan prima dari Perpustakaan Nasional, dan ini bisa diakses secara gratis dengan berbagai jenis buku ya yang ada di situ, dan juga cara untuk menginstal, mengunduh serta menggunakan yang lebih mudah. Nah, itu adalah kesimpulan dari teks yang ada di situ. Kita coba lihat di pernyataan mana yang paling mendekati dan mana yang paling sesuai dengan teksnya. Yang pernyataan yang pertama, Ipusnas merupakan aplikasi berbayar yang menyediakan ribuan buku digital. Di situ berbayar tidak? Tidak ya. Di sini secara jelas disampaikan di kalimat yang pertama bahwa layanan Ipusnas itu adalah layanan yang gratis. Kemudian yang kedua, Ipusnas adalah perpustakaan digital nasional yang menyediakan akses gratis ke puluhan ribu judul buku dan ratusan ribu salinan e-book dengan proses pendaftaran yang mudah. Ya, ini bisa jadi jawaban tadi ya. Dinyatakan di situ sesuatu yang mudah diunduh, sesuatu yang gratis dan memiliki banyak koleksi. Kemudian yang C, Ipusnas adalah layanan perpustakaan digital yang hanya dapat digunakan melalui smartphone. Ini salah ya, karena dia dapat dipakai di smartphone atau tablet, bahkan melalui website ipusnas.id. Kemudian yang terakhir adalah Ipusnas menyediakan layanan peminjaman e-book tetapi tidak memberikan informasi detail mengenai buku yang akan dipinjam. Ini juga pernyataannya salah ya. Di situ dijelaskan bahwa kita bisa melihat daftar orang-orang yang ingin meminjam buku tersebut selain kita yang mengajukan. Jadi pernyataan yang paling tepat, yang paling mendekati adalah pernyataan yang B. Baik, kita lanjut lagi ya. Semoga yang di rumah masih aman. Tinggal 2 soal lagi. Kita masuk ke pertanyaan yang ke-13. Perhatikan pernyataan-pernyataan mengenai kata serapan pada teks. Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan kaidah kata serapan. Ya, perlu diingat kata kuncinya adalah kata serapan yang ditanyakan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah. Nah, kalau dilihat dari teks yang ada di situ, ini cukup banyak penggunaan kata serapan, ya, terutama dari bahasa asing. Nih, ada kata e-book, ada kata website, ada kata one list, ada kata is read, has read, dan lain sebagainya. Kita langsung baca ke pernyataannya. Kata digital pada teks merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, ya. Sepertinya ini pernyataan yang tepat. Kemudian akun pada teks merupakan kata serapan yang mengalami perubahan makna. Ini perlu kita simpan dulu, kita lihat dulu ya. Kemudian yang berikutnya kata rating dan review termasuk kata serapan yang belum mengalami penyesuaian ejaan. Ini pernyataan yang tepat ya, di situ ada kata review. Kemudian yang berikutnya ada kata aplikasi, merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang sudah diserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia. Ini juga pernyataan yang betul. Nah, pernyataan yang kurang tepat ada di pernyataan yang ketiga. Jadi ada 3 jawaban yang tepat di situ ya. Ada kata pernyataan yang pertama, pernyataan ketiga, dan pernyataan yang keempat. Nah, soal nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut, kemudian tentukan apakah pernyataan tersebut salah atau benar. Kita langsung ke pernyataannya. Ipusnas merupakan perpustakaan digital nasional yang dapat diakses secara gratis. Ini sudah tersurat di dalam teks ya, sudah kita temukan juga tadi ketika kita menjawab soal sebelumnya. Ini berarti pernyataan yang benar. Kemudian yang berikutnya, aplikasi Ipusnas hanya dapat digunakan melalui smartphone, tidak tersedia di versi web. Padahal di paragraf yang pertama, kalimat yang terakhir di situ menyatakan bahwa Ipusnas ini bisa diakses melalui App Store untuk smartphone dan website ipusnas.id untuk komputer. Jadi pernyataan yang kedua ini pernyataan yang salah. Kemudian yang
terakhir, untuk menggunakan iPusnas, pengguna dapat mendaftar menggunakan email atau akun Facebook. Ini juga sudah tersurat di situ ya, di paragraf yang kedua kalimat yang pertama, bahwa pengguna harus mendaftarkan diri terlebih dahulu menggunakan akun email atau akun Facebook yang masih aktif. Jadi pernyataan yang ketiga pada nomor 14 ini benar. Kemudian ya, yang terakhir nih ya, jika gagasan utama teks adalah iPusnas memudahkan masyarakat mengakses buku digital secara gratis dan praktis, maka pernyataan manakah yang mendukung gagasan utama? Ya, kita coba lihat dari pernyataan dulu. Yang pertama, banyak pengguna yang menghapus aplikasi setelah beberapa hari. Ini tidak dinyatakan ya di dalam teksnya. Kemudian yang kedua, iPusnas dapat diakses melalui aplikasi maupun website sehingga fleksibel digunakan. Ini mungkin ya tadi karena di dalam teks juga sudah dijelaskan. Jumlah buku digital tahun ini menurun dibandingkan dengan tahun yang lalu. Ini tidak ada pernyataan yang menyatakan jumlah bukunya turun ya. Kemudian yang terakhir adalah pengguna harus membayar biaya tambahan untuk membaca buku populer. Ini juga tidak ada di pernyataan tersebut ya, karena di paragraf yang pertama dijelaskan secara tersurat di situ ya, iPusnas ini dapat diakses secara gratis. Oke, gitu Sobat Sepenapan untuk pembahasan soal bahasa Indonesia kali ini. Semoga di tryout yang berikutnya kalian bisa jauh lebih paham dan bisa lebih mengerti lagi dengan tipe dan jenis soal dari bahasa Indonesia gitu. Terima kasih Bu Frana. Iya, amin. Semoga apa yang tadi disampaikan Bu Fai ini benar-benar bisa sangat menginspirasi, bisa sangat masuk ke anak-anak gitu. Sungguh luar biasa ya Sobat Sepenapan. Pasti kalian jadi lebih paham dari penjelasan yang disampaikan sama Bu Fai. Terima kasih Bu Fai. Iya, sama-sama Bu Frana. Sudah menjelaskan soal dengan sangat gamblang dan jelas. Nah, dari tadi yang disampaikan oleh Bu Fai ini ada beberapa tips dan trik yang sempat saya catat-catat dikit. Yeah. Jadi untuk Sobat Sepenapan ketika mengerjakan soal, yang pertama adalah harus fokus pada hal yang spesifik. Jadi apa sih sebenarnya yang ditanyain? Jadi fokusnya ke situ aja. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan teksnya panjang. Iya, betul. Kita relatekan dengan tips sebelumnya bahwa baca soalnya dulu. Nah, yaudah itu aja yang fokus gitu. Kemudian tandai hal-hal penting untuk mengetahui topik pembahasannya. Jadi kalau tadi mungkin bisa dilihat selama penjelasan dari Bu Fai ada beberapa kata, beberapa kalimat yang digarisbawahi. Nah, besok juga ketika anak-anak mengerjakan soal bisa ditandai juga. Kemudian untuk mengerjakan soal ini pastikan anak-anak lebih peka atau Sobat Sepenapan juga lebih peka terhadap tanda pada pilihan jawaban. Entah itu ABCD-nya, berarti itu jawabannya cuma satu. Nanti kalau di dalam pilihan jawabannya ada tanda kotak-kotak, berarti jawabannya lebih dari satu atau MCMA. Kalau bentuknya tabel, jelas hanya memberikan pernyataan benar, salah, kemudian setuju, tidak setuju, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bahasa Indonesia, pahami situasi dan kondisi. Kapan harus baca soalnya dulu, dan ketika baca soal, oh kok nggak bisa ya langsung, jadi mau tidak mau, bisa tidak bisa, tetap harus dari teksnya. Kemudian untuk tadi beberapa soal terakhir muncul ada majas. Majas itu harus memahami kata kuncinya gitu ya Bu Fai ya. Apalagi majas yang paling jelas dari kata kuncinya sendiri ada majas simile. Iya, betul. Ada kata seperti, bak, laksana, kemudian lain sebagainya. Kemudian baru bisa dipraktikkan, diaplikasikan. Gitu ya Bu Fai ya. Oke, terima untuk bahasa kasih Indonesia. banyak. Oke. Iya. Selanjutnya Sobat Sepenapan kita akan dengarkan bedah soal tryout matematika. Langsung saja tanpa menunggu lebih lama lagi, kita sambut untuk Munabila, kita persilakan. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kita langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Untuk soal yang nomor 16, di sini ada soal bahwa bentuk sederhana dari A pangkat negatif 2, B pangkat 6 dikalikan A, B pangkat 3 adalah, yang pasti itu kalian harus ingat dari beberapa macam sifat-sifatnya. Sifat yang pertama yang akan kita pakai di soal ini itu tuh soal sifatnya itu A pangkat M dikalikan A
pangkat N, maka nanti pangkatnya harus kalian tambahkan. Dan ingat, basisnya harus sama. Maka di sini kalau ada A dan di sebelah sini ada A, berarti dengan A dan A, B dan B. Jadinya nanti seperti ini. A pangkat min 2 ditambahkan 1, lalu dikalikan B pangkat 6 ditambahkan 3. Jadi nanti yang A ini nanti pangkatnya adalah negatif 1 dikalikan B pangkat 9. Oke, berarti nanti jawabannya adalah yang C. Oke, kemudian untuk soal yang nomor 17 ya, ada soalnya diketahui bahwa K itu sama dengan 64/216 dipangkatkan sepertiga. Manakah pernyataan berikut yang benar? Jadi di sini itu soalnya tentang benar salah ya. Untuk pernyataan yang pertama, di situ ada nilai dari K sama dengan 4/6. Berarti kalian cari dulu nilai K-nya. Nah, untuk mencari nilai K nih, itu tuh kalian hitung dulu kan, K itu sama dengan 64/216 dipangkatkan 1/3. Berarti masing-masing dari 64 dan 216 kalian ubah dulu ke bilangan berpangkat pangkat 3, karena di sini ada pangkat 1/3. Jadinya nanti itu 64 itu adalah 4 pangkat 3 per 216 itu adalah 6 pangkat 3. Jadi nanti masing-masing dari keduanya dipangkatkan 1/3. Oke, ini kita jabarkan ya. 4 pangkat 3 dia akan dipangkatkan lagi 1/3 dan 6 pangkat 3 dipangkatkan lagi 1/3. Kita coret dulu yang 3 sama yang 3, berarti 4 pangkat 1 adalah 4 dan 6 pangkat 3 ini 3-nya juga kita coret, jadi 6 pangkat 1 adalah 6. Maka nilai dari K itu adalah 4/6. Berarti pernyataannya itu adalah benar. Kemudian ada soal lagi di sini. Sebentar. Pernyataannya itu yang kedua, nilai dari 18K itu adalah 12. Tadi kan ketemu K-nya itu adalah 4/6. Yang disuruh mencari itu adalah 18K. Maka yang 18 itu dikalikan dengan 4/6. 18 sama 6 kita coret, 18 menjadi 3 lah. Sekarang 3 kalikan 4, hasilnya adalah 12. Berarti pernyataan yang kedua adalah benar. Kita lanjut untuk pernyataan yang ketiga. Untuk pernyataan yang ketiga itu tuh nilai dari 5K adalah 20. 5K sama dengan 20. Apakah benar? Kita cari dulu. Berarti 5 dikalikan 4/6. 5 kalikan 4 dulu, nanti hasilnya adalah 20/6. Apakah benar? Berarti ini pernyataannya salah ya. Jadi jawabannya itu pernyataannya adalah salah. Kemudian nomor 18. Diketahui sebuah persegi panjang dengan panjangnya 4/2 ditambah 2/3 cm dan lebarnya 4/3 dikurangi 3/2 cm. Luas dari persegi panjang tersebut adalah, nah di sini ada keterangan untuk mencari pertanyaan ya, mencari luas dari persegi panjang. Nah, luas persegi panjang itu adalah panjang kalikan lebar. Sedangkan di sini diketahui bahwa panjangnya itu adalah 4/2 tambah 2/3 cm dan lebarnya itu adalah 4/3 dikurangi 3/2 cm. Berarti nanti pengerjaannya yaitu panjangnya dikalikan dengan lebar. 4/2 tambah 2/3 nanti dikalikan dengan lebarnya itu 4/3 dikurangi 3/2. Lah untuk kalau kalian ketemu soal perkalian bilangan akar atau bilangan berpangkat seperti ini ya, kalian
nanti mengalikannya pakai metode pelangi. Jadi yang depan ini 4 akar 2 kalikan 4 akar 3 dulu. 4 akar 2 dikalikan 4 akar 3. Kemudian 4 akar 2 dikalikan negatif 3 akar 2. 4 akar 2 kan positif, dikalikan dengan negatif. Maka nanti jadinya negatif 4 akar 2 dikali 3 akar 2. Selanjutnya, kemudian yang 2 akar 3 dikalikan dengan 4 akar 3. Ini positif ya. 2 akar 3 dikali 4 akar 3. Yang terakhir, 2 akar 3 dikalikan negatif 3 akar 2. Nanti jadi negatif. Berarti 2 akar 3 dikali 3 akar 2. Oke. Dari yang pertama dulu, 4 kalikan 4, 16. 16 kan. Kemudian akar 2 kali akar 3 itu nanti jadinya akar 6. Terus yang ini 4 kali 3, 12. Kemudian akar 2 kali akar 2 jadi akar 4. Selanjutnya yang 2 kalikan 4 adalah 8. Akar 3 kali akar 3 jadi akar 9. Dikurangi 2 kali 3 itu 6. Kemudian akar 3 dikalikan akar 2 itu jadi akar 6. Oke, setelah ini kalian kelompokkan. Kalian kelompokkan yang akar 6 dengan akar 6. Jadi 16 akar 6 dikurangi 6 akar 6. Nah, lanjut yang ini 12 dikali akar 4 adalah 2 ya. Kemudian ditambah 8 kalikan akar 9 itu adalah 3, berarti 16 akar 6 dikurangi 6 akar 6 dikurangi 12 kali 2 ditambah 8 kali 3. Kita lihat di sini bahwa bilangan yang ada di dalam akarnya 16 di dalam akarnya kan 6 sama 6. Maka karena bilangannya sudah sama boleh dioperasikan. Jadi 16 dikurangi 6 itu adalah 10 akar 6 dikurangi 12 kali 2 adalah 24 ditambah 8 kali 3 adalah 24. Lah 24 ini kan minus ditambahkan 24 maka jadinya habis. Jadi tersisa 10 akar 6. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya untuk nomor 19 ya. Bentuk rasional dari 12 per 2 akar 3 ditambah akar 2. Nah, ini ada soal tentang merasionalkan. Berarti kalau merasionalkan kalian kalikan dengan sekawannya. Penyebutnya itu kan 2 akar 3 plus akar 2. Maka kalau mau dirasionalkan kalikan sekawannya itu 2 akar 3 minus akar 2 per 2 akar 3 min akar 2. Oke, setelah ini sama ya, masih menggunakan metode pelangi ya. Jadi nanti 12 dikalikan 2 akar 3 dikurangi akar 2 per di sini langsung aja 2 kali 2 kan 4. Akar 3 kali akar 3 kan akar 9. Gini ya. Kemudian yang 2 akar 3 kalikan minus akar 2. Karena plus dikalikan minus jadi minus. Berarti 2 akar 3 kalikan akar 2 gini. Kemudian lanjut yang akar 2 kalikan 2 akar 3. Berarti gini ya. Akar 2 kalikan 2 akar 3. Yang terakhir akar 2 dikalikan minus akar 2. Karena plus kalikan minus jadi minus akar 4. Nah, lanjut di sini 12 dalam kurung 2 akar 3 dikurangi akar 2 per 4 dikalikan akar 9. Berarti 4 kali 3 dikurangi 2 akar 6 ditambah 2 akar 6 juga dikurangi akar 4 itu adalah 2. Berarti 12 kali 2 akar 3 min akar 2 per 12. Nah, min 2 akar 6 ditambah 2 akar 6 kan habis ya, kita coret. Berarti 12 dikurangi 2. Nanti itu jadinya 12 2 akar 3 min akar 2 per 10. Nah, terus karena di sini ada 12 dan ada 10 bisa kalian sederhanakan. Jadi 12 bagi 2, 10 dibagi 2 juga.
Nah, 12 bagi 2 adalah 6. Terus yang 10 bagi 2 hasilnya 5. Belum selesai ya. Jadi nanti yang 6 kalikan 2 dulu. Berarti 12 akar 3 dikurangi 6 kalikan akar 2. Jadi 6 akar 2 per 5. Berarti nanti jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Aman ya. Jangan pusing ya. Ini memang caranya lumayan panjang ya. Oke. Kita lanjut untuk soal yang nomor 20. Di sini ada soal P sama dengan akar 50 ditambah akar 32. Maka nilai P dikurangi 6 akar 2 dikalikan P ditambah 6 akar 2 adalah, lah ini nanti caranya kalian cari dulu P-nya itu berapa. Kita cari dulu karena P-nya itu adalah akar 50 ditambah akar 32. Nanti yang 50 seperti biasa ya, kalian gunakan pohon faktor. Pohon faktor. Jadi nanti 50 kalian bagi 2 dulu, di sini 25. 25 dibagi 5, ini juga 5. Berarti di sini kalian lingkari yang 5 sama 5, nanti jadinya 5 akar 2. Berarti di sini 5 akar 2 ditambah yang 32 difaktorkan juga. Bagi 2 di sini 16, bagi 2 lagi di sini 8, bagi 2 lagi di sini 4, bagi 2 di sini 2. Kita lingkari lagi. Nah, berarti di sini 2 kali 2 akar 2. Berarti 4 akar 2. Jadi di sini akar 32 itu adalah 4 akar 2. Berarti tinggal dijumlahkan aja. 5 ditambah 4 adalah 9 akar 2. Nah, yang 9 akar 2 ini dimasukkan ke soalnya. Jadi itu adalah P min 6 akar 2 kalikan P plus 6 akar 2. Karena P-nya 9 akar 2, langsung substitusikan. 9 akar 2 dikurangi 6 akar 2 dikalikan 9 akar 2 ditambah 6 akar 2. 9 akar 2 kurangi 6 akar 2 adalah 3 akar 2 dikalikan dengan 9 akar 2 ditambah 6 akar 2 itu adalah 15 akar 2. Tinggal dikalikan aja. 3 kalikan 15. 15 kali 3 itu adalah 5, 1. Jadi 1 kali 3 adalah 3 tambah 1 adalah 45. Berarti 45 dikalikan akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Berarti 45 kalikan akar 4 adalah 2. 45 kali 2 itu adalah 90. Berarti jawabannya yang D. Gitu ya. Bisa ya. Jangan lupa ya. Pohon faktornya. Ya, nomor 21. Oke, nomor 21 ini masih sama ya. Masih disuruh untuk merasionalkan. Merasionalkan bilangan akar. Jadi di sini akar 2 min akar 3 per akar 2 plus akar 3 itu sama dengan A tambah B akar 6. Dengan A dan B itu adalah bilangan bulat. Maka A kuadrat ditambah B adalah tentu saja kalian harus mencari A dan B-nya dulu. Berarti untuk mencari A sama B, kalian harus merasionalkan ini bilangan akarnya. Jadi akar 2 min akar 3 per akar 2 tambah akar 3, ini kalian kalikan sekawan. Kalikan sekawan berarti kalikan akar 2 min akar 3 per akar 2 min akar 3. Jadi sama ya, kalian kalikan pelangi. Akar 2 min akar 3 kali akar 2 min akar 3 per akar 2 plus akar 3 dikali akar 2 min akar 3. Yang atas dulu kalian kalikan. Akar 2 kali akar 2 itu adalah akar 4. Kemudian akar 2 kalikan minus akar 3. Nanti hasilnya itu adalah minus akar 6. Lalu yang minus akar 3 kalikan akar 2. Jadi sama ya, minus akar 6 juga. Lalu yang minus akar 3 dikalikan minus akar 3. Karena minus kali minus hasilnya plus. Berarti plus akar 9 per
Yang bawah juga sama. Akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Akar 2 kali min akar 3 minus akar 6. Terus yang akar 3 positif dikalikan akar 2 adalah akar 6 juga. Nah, yang akar 3 positif kalikan negatif akar 3 nanti jadinya minus akar 9. Berarti sama dengan akar 4 kan 2. Sebentar, akar 4 kan 2. Kemudian ini kan minus akar 6 dikurangi akar 6. Anggap aja akar 6 ini tuh adalah X. Jadi nantinya kayak gini. Minus X minus X. Maka nanti di sini depannya X adalah 1, depannya X adalah 1. Utang 1, utang lagi 1. Maka nanti jadinya minus 2X. Kemudian jadinya yang X kan tadi adalah akar 6 ya. Maka nanti jadinya minus 2 akar 6 ditambah akar 9 adalah 3 per yang bawah itu adalah 2 min akar 6 ditambah akar 6 itu akan habis, jadinya dikurangi akar 9 berarti 3 ya. Maka dikelompokkan 2 ditambah 3 dikurangi 2 akar 6 per 2 kurangi 3 itu adalah minus 1. 2 tambah 3 adalah 5 min 2 akar 6 per min 1. Nah, nanti karena ini masing-masing itu adalah dibagi dengan min 1, maka hasil akhirnya itu menjadi min 5 ditambah 2 akar 6. Ketemu ya, min 5 adalah A-nya, 2 itu adalah B-nya. Yang ditanyakan adalah A kuadrat tambah B. A kuadratnya itu adalah minus 5 kuadrat ditambah B-nya itu 2 ya, karena B-nya itu cuma 2-nya aja, akar 6 nggak diikutkan. Berarti akar 5 kali akar 5 adalah 25 ditambah 2, maka hasilnya adalah 27 atau opsinya yang A. Gitu ya. Ya, tarik nafas dulu ya. Sudah pusing pasti ya. Membara. Iya ini. Oke, lanjut yang nomor 22. Di sini jika diketahui nilai A-nya adalah 64, nilai dari A pangkat sepertiga ditambah A pangkat setengah per A pangkat sepertiga dikurangi A pangkat setengah. Berarti kalau kayak gini soalnya kalian tinggal substitusikan saja. Berarti karena A-nya 64, jadinya di sini kalau dimasukkan ke soal ini ya. Jadi 64 pangkat sepertiga ditambahkan dengan 64 pangkat setengah per 64 pangkat sepertiga dikurangi 64 pangkat setengah. Gini ya. Nah, karena ada pangkat sepertiga dan ada pangkat 1/2, maka yang 64 itu kalian cari dulu berapa pangkat 3 sama berapa pangkat 2 gitu ya. Nah, langsung aja ya, yang 64 itu berapa pangkat 3, maka dia itu adalah 4 pangkat 3 yang dipangkatkan lagi 1/3. Loh, kenapa kok 4, Bu? Karena kalau 64 itu hasil dari 4 kali 4 kali 4. Gitu ya. Kemudian, kalau yang akar 2, berarti 64 itu hasil dari 8 dikali 8. Maka jadinya di sini sebentar. Oh iya, benar kok. Jadi 8 kuadrat dipangkatkan setengah. Gitu ya. Per lagi 64 pangkat sepertiga tadi adalah 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi sepertiga dikurangi 8 pangkat 2 pangkat lagi setengah. Lah kalau sudah seperti ini tinggal kalian coret-coret pangkatnya. 3 sama 3 dicoret, 2 sama 2 coret, ini juga dicoret, coret. Maka nanti hasil akhirnya adalah 4 ditambah 8 per 4 dikurangi 8. 4 tambah 8 itu adalah 12 per 4 kurangi 8 minus 4. Maka
12 dibagi min 4, positif dibagi negatif itu adalah negatif, 12 bagi 4 adalah 3. Jawabannya adalah negatif 3. Jawabannya yang B ya. Nah, kemudian yang nomor 23 ini pernah dibahas ya kemarin waktu tambahan belajar di pagi hari itu ya. Nah, kalau soal yang seperti ini itu kalian fokus di 5 akar 2-nya dulu. Itu kan sama aja. Ini nanti menggunakan sifat yang akar A pangkat M ini N, maka nanti jadinya A pangkat M per N. Gini. Kemudian nanti menggunakan sifat juga A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka nanti A-nya itu pangkatnya M kali N. Gini ya. Nah, kalian fokus di 5 akar 2 dulu. 5 akar 2 ini nanti kan diakarkan 3. Lalu nanti diubah dulu ke sifat yang ini. Jadi nanti 5 akar 2 pangkat 1 per 3. Lah nanti untuk yang 5 akar 2 pangkat 1 per 3 dipangkatkan lagi 6. Jadi 5 akar 2 pangkat 1 per 3 pangkatkan lagi 6. Jadi nanti kalau seperti ini karena pangkatnya tinggal dikalikan, maka 1/3 kalikan 6. Berarti 3 sama 6 kita coret ya. Di sini jadi 2. Jadi yang tersisa itu 5 akar 2 dipangkatkan 2. Kalau 5 akar 2 pangkatkan 2 berarti 5 akar 2 dikalikan 5 akar 2. 5 kali 5 itu adalah 25, akar 2 kalikan akar 2 itu adalah akar 4. Berarti 25 dikali akar 4 itu adalah 2, maka 25 kali 2 adalah 50. Jawabannya yang D. Oke, lanjut ya. Ini masih kurang 2 soal lagi. Semangat ya. Masih semangat kok. Masih semangat ya. Oke, ini yang nomor 24. Ini juga lumayan panjang ya caranya. Jadi nanti ini menggunakan sifat A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambahkan N. Atau juga menggunakan sifat A pangkat M per A pangkat N itu nanti sama dengan pangkatnya kalian kurangkan. Seperti itu ya. Nah, langsung kita jabarkan di sini 2 pangkat N kan plus 1 dikurangi 2 pangkat N min 1 per 2 pangkat N plus 2 pangkat N min 1. Berarti kita jabarkan dulu. Berarti 2 pangkat N dikalikan 2 pangkat 1 dikurangi 2 pangkat N dikalikan 2 pangkat min 1 per 2 pangkat N plus 2 pangkat N dikalikan 2 pangkat min 1. Nah, terlihat ya di sini bahwa masing-masing dari kedua sisi atas maupun bawah ada 2 N-nya. Lah nanti 2 pangkat N-nya kalian keluarkan. 2 pangkat N dikalikan 2 pangkat 1 min 2 pangkat min 1 per 2 pangkat N dikalikan 1 ditambah 2 pangkat min 1. Ini masih ada tambahan satu sifat lagi ya. Jadi sifatnya nanti itu A pangkat negatif N, maka nanti jadinya 1 per A pangkat min M. Oke, di sini kan 2 pangkat N sama 2 pangkat N kita coret. Habis ya. Nanti tinggal 2 dikurangi 2 pangkat min 1 per 1 plus 2 pangkat min 1. Lah 2 pangkat min 1 itu berarti kan setengah ya. Berarti 2 dikurangi setengah per 1 plus 1 per 2. Nah ini nanti kalian samakan penyebutnya. 2 ini kan otomatis per 1 ya. Berarti 2 per 1 dikurangi setengah per 1 per 1 ditambah 1 per 2. Samakan penyebutnya. Yang ini kalikan 2, ini kali 2. Ini kali 2, ini juga kali 2. Maka 2 kali 2 adalah 4. 1 kali 2 adalah 2, dikurangi setengah, diperkan 2 per 2 ditambah setengah.
Nanti yang 4/2 dikurangi setengah hasilnya adalah 3/2, diperkan lagi 2 ditambah 1 adalah 3/2 juga. Jadi ini 3/2 gitu ya lah, 3/2 dibagi 3/2 nanti hasilnya adalah 1. Jawabannya yang C gitu ya. Oke, soal yang terakhir ya, soal yang terakhir ya. Ini soal ya penutup ya. Jadi ya soal pamungkas ya, soal terakhir. Iya. Oke, kalian lihat di sini di opsi kan ada akar 2 dan akar 3. Ada masing-masing dari setiap opsi ada akar 2 dan akar 3. Otomatis dari setiap komponen bilangan akarnya di sini nanti otomatis akan diubah ke akar 2 dan akar 3. Nah, berarti sama ya caranya, kalian cari dulu bilangan masing-masingnya ini menggunakan pohon faktor. Kita cari yang akar 128 dulu. Nah, yang 128 kalian bagi 2 dulu. Kalau dibagi 2 kan nanti hasilnya 64. Dibagi 2 lagi hasilnya adalah 32. Bagi 2 lagi hasilnya adalah 16. Bagi 2 hasilnya adalah 8. Bagi 2 lagi itu adalah hasilnya 4. Bagi 2 lagi maka jadi 2. Nah, kita lingkari dulu. Ini 1, 2, 3. Berarti ada 2 kali 2 kali 2 diakarkan 2. Nah, berarti 2 kali 2 kali 2 ini adalah 8 akar 2. Maka 128 itu adalah 8 akar 2. Gitu ya. Kemudian kita cari dulu yang akar 72. Oke, akar 72 kalian pohon faktorkan. 72 kalian bagi 2 dulu. Nanti hasilnya di sini adalah 36. Dibagi 2 lagi nanti hasilnya adalah 18. Dibagi 2 lagi nanti hasilnya 9. Nah, 9 itu kan nggak bisa dibagi 2. Jadi kita bagi dengan 3. Berarti 9 bagi 3 nanti hasilnya adalah 3. Langsung kita lingkari saja yang sama. Jadi nanti ada 2 kali 3 kalikan akar 2. Maka 2 kali 3 itu adalah 6 akar 2. Jadi akar 72 itu adalah 6 akar 2. Lalu kita mencari yang akar 75. Kita cari menggunakan pohon faktor lagi ya. Berarti 75 kan nggak bisa dibagi 2. Kita coba bagi 3 ya. Lah 75 dibagi 3 itu nanti hasilnya adalah 25. Yang 25 kalian bagi 5. Jadi 5 ya. Maka kalian bunderi yang sama. Nah, yang sama kan cuma 5. Berarti cuma 5 kalikan dengan akar 3. Berarti akar 75 itu adalah 5 akar 3. Terakhir kita mencari yang akar 243. Kita cari bentuk lainnya dari akar 243. 243 kalian bagikan 2 kan nggak bisa ya. Berarti kita bagi 3 dulu. Nah, 243 kalau dibagi 3 itu kita pakai porogapit ya. 24 bagi 3 8. Kali 3 24. Dikurangi 3-nya turun. 3 bagi 3 adalah 1. Maka 243 adalah 81. Kita bagi lagi. Nah, bagi 2 kan nggak bisa ya. Berarti sekarang kita bagi 3. 81 bagi 3 itu nanti 8 bagi 3 adalah 2 kali 3 6 dikurangi 8 kurangi 6 21 bagi 3 adalah 7 kali 3 21 0 ya. Berarti di sini 27 lah. 27 kalian dibagi lagi dengan 3. Hasilnya 9 ya. Bagi 3 lagi hasilnya 3. Langsung kita bunderi aja. Berarti ada 2. Berarti 3 kali 3 kalikan akar 3. Maka nanti jadinya 9 akar 3. Di sini adalah 9 akar 3. Oke.
Kalau sudah ketemu masing-masing komponennya atau masing-masing bentuk akarnya, langsung aja kalian operasikan. Yang akar 128 dikurangi akar 72 dikurangi akar 75 ditambah akar 243. Berarti langsung aja di sini 8 akar 2 dikurangi 6 akar 2 dikurangi 5 akar 3 ditambah 9 akar 3. Nah, karena ini ada dua bilangan akar yang berbeda ya. Yang satu kan akar 2, yang satu akar 3, maka yang akar 2 cuma bisa dioperasikan dengan akar 2. Yang akar 3 bisa dioperasikan dengan akar 3. Nah, yang 8 dikurangi 6 berarti di sini 2 akar 2 dikurangi 5. Sebentar, akar 5 ditambah 9. Berarti jadinya plus ya ini ya, plus 4 akar 3. Maka jawabannya adalah yang opsi A. Seperti itu. Oke, berarti selesai ya pembahasan dari 10 soal matematika. Gitu ya. Kalian nggak tidur toh di rumah? Dor sekali. Iya. Ya, Sobat Spenapan, penjelasan dari Bu Nabila ini kalau saya dengar dari tadi sungguh panas membara. Semakin membakar semangat gitu kan. Jadi terima kasih Bu Nabila atas penjelasannya. Dan satu hal, Sama-sama. matematika easy sekali bukan? Easy peasy guys. Oke, tadi ada beberapa tips yang saya sempat catat nih sambil saya nyimak penjelasan dari Bu Nabila tadi. Yang pertama itu operasikan bilangan bulat dengan bilangan bulat, terus yang bilangan akar dengan akar, jadi biar nggak salah gitu ya. Kemudian gunakan metode pelangi untuk bilangan pangkat setengah atau bilangan akar, bener nggak? Iya, seperti itulah ya kurang lebihnya. Jadi untuk merasionalkan, kemudian Sobat Spenapan juga perlu tahu yang namanya pohon faktor itu perlu digunakan untuk mencari bentuk pangkat jadi dari sebuah bilangan. Kemudian kalau tadi di mata pelajaran bahasa Indonesia kita diminta ngafalin majas, kalau dalam hari ini nih pelajaran matematika tadi soal-soalnya hafalkan sifat bilangan berpangkat Iya, biar nggak betul. salah. Dan yang terakhir ini yang paling penting adalah sabar, perlahan, yakin sampai tujuan. Iya. Jadi kalau dilihat tadi, aduh penjelasannya panjang banget, tapi kalau kita sabar, kita perlahan step by stepnya tahu, itu insya Allah sampai pada tujuan akhirnya gitu. Alias kita ketemu jawabannya dan membuat matematika itu lebih easy. Oke, dan untuk Sobat Spenapan yang ingin tahu lebih banyak lagi, penasaran dengan pembahasan topik-topik yang lain, pantengin terus episode lain dari EduTalks Spenapan. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi agar tidak tertinggal konten-konten seru lainnya. EduTalks Spenapan, edukasi seru, inspirasi untuk maju. EduTalks Spenapan, Spenapan terdepan. Saya Ranania undur diri, terima kasih. Sampai ketemu lagi di bincang-bincang seru lainnya. Bye. Bye.